Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam hormat, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan maunah dan barokah dalam hidup kita, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat hutan dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat tertarik untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Pleret yang merupakan seorang Gus sangat cerdas dalam berbicara, sangat cerdas dalam mengolah pikiran, sehingga kadang tidak terkontrol ucapan beliau sering menjatuhkan para ulama dan para kiai, dan juga menjatuhkan para kiai khususnya di organisasi Nahdlatul Ulama. Saya menyimak video beliau dan saya teliti, dan sebelum-sebelumnya beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Gus Kausar, merupakan tokoh dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tokoh milenial. Beliau sangat alim, yang menyatakan beliau tidak perlu geger kepada perdebatan yang hari-hari ini terjadi, karena ketika melayani perdebatan tersebut maka disampaikan oleh beliau termasuk orang yang bodoh. Mudah-mudahan saya dan pendengar setia di channel Hutan Dakwah tidak termasuk orang yang bodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau menyatakan hal yang seperti itu karena mungkin geramnya dengan para kiai dan ulama yang tersebar di media sosial, yang sudah ngawur dan sudah terlanjur cara bicaranya tidak terkontrol, sering menjatuhkan harga diri para ulama dan para habaib, sehingga beliau berbicara dan sangat lantang sekali. Beliau tidak perlu ikut serta dalam perdebatan hal itu agar tidak menjadi orang bodoh. Dari tanggapan beliau, Gus Fuad Pleret, apa yang disampaikan oleh Gus Kausar, bahwa yang pertama yang disampaikan oleh beliau Gus Pleret, Gus Kausar tidak perlu untuk membicarakan dan mengungkapkan dan menyampaikan seperti itu sebelum menganalisa bagaimana yang disampaikan oleh beliau Ki Haji Imaduddin. Jadi secara tidak langsung beliau Gus Pleret mempunyai asumsi Gus Kausar itu menyampaikan hal yang seperti itu tidak tahu dengan posisi dan situasi pada saat ini. Kemudian yang kedua, Gus Pleret menyampaikan bahwa Gus Kausar menyampaikan hal yang seperti itu karena terkendali oleh bisik-bisik tetangga, katanya, sehingga ada dorongan dari orang-orang yang memang untuk Gus Kausar memberikan penyampaian yang seperti itu, sehingga beliau berani-beraninya Gus Pleret menyampaikan
Gus Kausar terkena virus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Penyampaian yang seperti itu tidak cocok dengan situasi dan kondisi apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh Gus Iman dan kawan-kawan. Sehingga beliau terkena gangguan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Katakanlah beliau ada oknum gitu yang membisiki Gus Kausar untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Hal ini menurut saya kurang begitu pas untuk disampaikan. Tidaklah mungkin seorang tokoh Jam'iyah Nahdlatul Ulama Gus Kausar dan keluarga dari Pondok Pesantren Al-Floso, bahkan hal itu yang disampaikan bukan secara individu, tapi banyak orang yang menyampaikan beliau dalam sebuah majelis. Tentunya dari sebelumnya beliau ada angan-angan untuk menyampaikan hal ini agar bagaimana, agar audien pendengar pada saat itu tidak terbawa arus dengan situasi dan kondisi untuk menggerogoti, untuk menjatuhkan harga diri daripada nasabah Alawi. Sehingga secara logika kalau saya cermati, karena saya sering mengaji ke beliau Gus Kausar, tidaklah apa yang disampaikan oleh beliau dan tak semudah apa yang difikirkan oleh Gus Pleret. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat beliau, karena saya tahu betul cara bagaimana Gus Kausar untuk menanggapi sesuatu yang terjadi di masyarakat. Apalagi hal yang begitu besar dampaknya kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin. Agar tidak terjadi hal yang berbentuk negatif, kemudian mafsadat yang begitu besar kepada masyarakat. Dan beliau pun, yang saya tahu beliau di dalam menyampaikan sesuatu, ketika hal yang kurang begitu fatal, mungkin tidak sekeras itu beliau menyampaikan. Tapi dengan suara lantang beliau sudah tahu bahwa kasus ini sudah melewati batas apa yang terjadi dan dampaknya begitu besar kepada umat Islam, khususnya kaum yang kurang begitu mengetahui kajian ilmu agama. Jadi saya mohon maaf kepada beliau sebelum tabayun dan sebelum klarifikasi kepada beliau, tak perlulah menyampaikan hal yang seperti itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gus Kausar terkena hal itu. Karena apa? Karena dalam kajian pesantren pun yang positif dinilai, kemudian menjadi kegiatan adalah khususnya di pondok pesantren yang memang notabene-nya pengkajian kitab salaf, kemudian mengedepankan bagaimana cara berpikir munadharah, musyawarah. Itulah yang memang saya pahami dari segala bentuk problem yang terjadi pada saat ini. Jadi mohon maaf kepada beliau ketika saran saya kepada beliau ketika menyampaikan sesuatu, tak perlulah berlebihan. Kita bicara seadanya, kemudian kita referensinya bagaimana untuk menampilkan, kemudian kita berargumentasi dengan baik, tidak menonton kepada satu redaksi. Karena apa? Karena segala bentuk problem ketika kita ingin membenahi, maka kita pikirkan dari beberapa sudut pandang. Karena apa? Karena kadangkala kita menilai yang menjadi kontroversi karena tidak sesuai ataupun tidak sama dalam sudut pandang masing-masing.
Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat dan bisa didengar oleh beliau Gus Pleret dan kawan-kawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.